Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan dari angkatan 19 dengan anggota kelompoknya yang pertama ada Maleki Eklesia dengan NRP 003, lalu saya sendiri Muhammad Adel Fadil Fasya dan NRP 030 dan ada Nikolaus Buha dan NRP 022. Di sini kami akan menjelaskan tentang ujian akhir semester yang telah kami kerjakan. Poin pertama di sini ada pembuatan kabel RJ45 dan pengujian kabelnya. Dalam pembuatan kabel RJ45 ini dibutuhkan beberapa alat yang digunakan dalam pembuatannya, di mana dibutuhkan kabel UTP, konektor RJ45, dan juga beberapa peralatan pendukung seperti tang crimping, gunting, dan juga LAN tester yang ada pada gambar satu di bawah ini. Nah, lalu untuk kabelnya sendiri, di sini kami ditugaskan untuk membuat kabel cross dan straight. Nah, untuk straightnya itu seperti ada yang pada gambar di kiri, dan crossover yang ada di gambar kanan. Jadi susunan kabelnya sendiri itu berbeda dilihat dari warnanya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, cara untuk membuat kabelnya tuh yang pertama kupas kulit kabel sepanjang ukuran konektor RJ45-nya. Jadi kita ukur dulu. Lalu yang kedua, menyusun kabel UTP dengan urutan straight dan luruskan kabel-kabel yang tidak rata. Jadi kalau bisa kita ratakan dulu dan diukur dulu agar nanti memasukkan ke konektor RJ45-nya rapi. Lalu yang ketiga, pasang konektor RJ45 dengan tang crimping. Ini yang warna hijau ini. Lalu selanjutnya, lakukan pengujian dengan LAN tester. Nah, di LAN tester ini ketika semuanya nyala berurutan, maka kabel yang kita buat itu telah terpasang dengan sempurna. Lalu untuk poin yang kedua itu topologi jaringan. Ini kita mulai dari main routernya saja. Ya. Di sini ada main backbone. Main backbone-nya tuh mempunyai IP 192.168.10.0/29. Lalu kita ke bagian kiri dulu, menyambung ke ETH1 dengan IP 192.168.10.1/29. Lalu nyambung lagi ke ETH0 192.168.0/24. Nah, sub backbone ini yang pertama dengan IP 192.168.0.0/24 itu adalah menggunakan Red Hat. Nah, di sini end device-nya mempunyai IP address dengan nomor 192.168.0.3/24. Lalu kita pindah ke tengah, ada TH0 dengan IP 192.168.10.2/29. Nah, nyambung lagi ke ETH1 dengan IP 192.168.20.1/28. Nah, subbackbone-nya mempunyai IP 192.168.20.0/28. Nah, end device-nya di sini mempunyai IP address 192.168.20.2/28. Lalu kita pindah ke yang terakhir, ada di bagian kanan. Yang Ether 1 mempunyai IP address 192.168.10.3/29. Ether 2-nya mempunyai IP address 192.168.30.1/27, mempunyai sub backbone yang ketiga dengan IP address 192.168.30.0/27 dan end device-nya mempunyai IP address 192.168.30.3/27. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar ketujuh itu, kita mempunyai IP address yang berbeda di tiap sub backbone-nya. Lanjut. Yang perangkat yang digunakan berdasarkan topologi yang pertama itu ada topologi menggunakan Red Hat. Nah, ini perangkatnya. Lalu yang kedua untuk Ubuntu, Ubuntu ini pasangkan di PC. Lalu untuk yang ketiga ada Mikrotik, yang kotak kecil ini Mikrotik. Lalu yang terakhir itu switch untuk menyambung kabel-kabelnya dari setiap end device. Lalu untuk poin yang D, penghubung antara perangkat menggunakan kabelan itu berdasarkan perangkat yang digunakan, yang dihubungkan menggunakan kabelan, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan kabelan dari switch menuju ke perangkat Red Hat melalui ETH1. Yang
Yang kedua, pemasangan kabel LAN dari perangkat Red Hat menuju ke end device melalui ETH0. Yang ketiga, pemasangan kabel LAN dari switch menuju ke perangkat Ubuntu melalui ETH0. Yang keempat, pemasangan kabel LAN dari perangkat Ubuntu menuju ke end device melalui ETH1. Yang kelima, pemasangan kabel LAN dari switch menuju ke perangkat mikrotik melalui ETH1. Yang keenam, pemasangan kabel LAN dari perangkat mikrotik menuju ke end device melalui ETH2. Nah, untuk poin yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Malea. Lalu setelah disusun berdasarkan topologi yang ada, langkah selanjutnya di sini adalah melakukan pengujian pada masing-masing jaringan. Yang dimana pengujian jaringan ini adalah dilakukan dengan cara tasping. Yang pertama, kita menguji dari end user mikrotik menuju mikrotik itu sendiri, yang dimana mikrotik itu melalui interface ETH2. Nah, mikrotik ini tuh memiliki IP address 192.168.30.1 dan kita lakukan ping dan ternyata berhasil. Lalu yang kedua, kita melakukan pengujian dari end user device mikrotik untuk melakukan ping atau melakukan tes kepada website mikrotik itu sendiri. Yang dimana setelah kita masukkan IP address dari mikrotik dan masuk ke websitenya. Nah, lalu poin yang kedua, di mana kita di sini adalah melakukan pengujian Ubuntu. Yang pertama, pada Ubuntu kita melakukan pengujian ping test terhadap mikrotik melalui ETH2. Yang dimana pada ETH2 di sini itu kita melakukan ping test pada 192.168.30.1 dan pengujian berhasil. Lalu yang kedua itu Ubuntu menuju Ubuntu itu sendiri, yaitu melalui Ethernet 0. Nah, terlihat pada gambar 15, di sini pengujian tes ping yang dilakukan itu berhasil, yaitu pada ping 192.168.10.2. Lalu pada pengujian yang terakhir pada Ubuntu, yaitu menuju Red Hat melalui Ethernet 0, yang dimana memiliki IP address 192.168.0.2 dan hasil pengujian yang dilakukan itu berhasil. Nah, selanjutnya di sini adalah pengujian pada Red Hat. Pada Red Hat itu sendiri kita melakukan pengujian ke Red Hat sendiri melalui Ethernet 1 dengan IP address 192.168.10.1 dan pengujian itu berhasil. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan pengujian dari Red Hat menuju Red Hat juga ya, tapi Ethernet 0. Kita lakukan pengujian ping dengan IP address 192.168.0.2 dan pengujian yang dilakukan itu berhasil. Lalu Red Hat menuju mikrotik melalui Ethernet 2 dengan IP address 192.168.30.1, pengujian berhasil. Lalu yang terakhir itu pada perangkat Ubuntu dengan Ethernet 0.192.168.10.2 itu berhasil, dan Ubuntu Ethernet 1.192.168.20.1 itu berhasil. Sehingga dari hasil dari pengujian yang telah kita lakukan, yaitu pembuatan UTP dan juga pengujian jaringan, dapat diambil kesimpulan, yaitu setiap end device dari setiap perangkat atau backbone dapat terhubung dengan adanya konfigurasi dari setiap perangkat, di mana setiap perangkat ini dihubungkan dengan kabel UTP. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang nggak terhubung atau misalnya berhasil terhubung, itu berarti hasil konfigurasinya benar atau penghubungan kabelnya benar. Nah, lalu poin yang kedua dari kesimpulan itu adalah dalam pembuatan kabel UTP, di mana pemasangan kabel straight dan cross memiliki urutan kabel yang berbeda. Nah, sehingga kita sebagai penyusun kabel straight atau crossnya itu perlu memperhatikan kembali gitu susunan kabel dari UTP dan meluruskannya. Nah, setelah itu kita juga terdapat beberapa saran dalam pembuatan kabel UTP ini dan juga konfigurasi. Yang pertama, dalam melakukan pemotongan kabel, perlu memperhatikan panjang kabel, di mana ukuran yang dipotong harus sesuai dengan ukuran konektor RJ45. Nah, jika tidak, maka kabel UTP-nya itu bakal nggak ketutup gitu sama si kabel LAN-nya gitu atau Ethernetnya. Nah, yang kedua, di saat melakukan konfigurasi perangkat pada end device, perlu diperhatikan kembali pada konfigurasi gateway dan seluruh penyusunan kabel. Karena jika gateway ataupun penyusunan kabel tidak sesuai, maka mengakibatkan pengujian tidak dapat dilakukan atau testing tidak berhasil. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan kembali beberapa perangkat yang digunakan untuk pembuatan kabel UTP, sehingga pembuatan kabel UTP ini tuh dapat berjalan dengan maksimal dan berhasil. Berikut hasil dokumentasi dari praktikum yang kita lakukan di sini, pembuatan dan juga melakukan pengujian melalui testing oleh LAN tester. Mungkin segitu, maka berikutnya akan dilanjutkan oleh Nikolaus Buha. Nah, di sini ada melakukan implementasi dari topologi yang diberikan terhadap soal UAS, yaitu NAT dan OSPF. Nah, jadi terlihat pada gambar 22 di sini topologinya. Terus yang pertama itu melakukan konfigurasi pada router 0. Dalam konfigurasi router 0, di mana melakukan konfigurasi pada masing-masing interface
untuk mendeklarasikan IP address-nya. Di sini terlihat pada FA00 melakukan dengan IP-nya 192.168.40.1 dengan slash-nya yaitu 27 yaitu 224, dan pada fast Ethernet 01-nya dengan IP-nya 192.168.50.1 dengan slash-nya sama 27. Terus pada Ethernet 010-nya dengan IP 192.168.0.1 dan prefixnya /30. Nah, jadi terlihat pada gambar 323 di mana hasil konfigurasinya itu yang tadi pada night-nya melakukan night inside atau outside, lalu dilakukan konfigurasi pada router 0. Nah, di sini terlihat pada gambar 24 untuk konfigurasi NAT pada router 0 dengan IP route default melalui jalur 192.168.0.2. Nah, untuk selanjutnya ada konfigurasi pada router 1. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini konfigurasinya terlihat menggunakan show run pada serial 000. Di sini ada IP-nya 10 kelas C 10.2, terus menggunakan prefixnya /30. Terus ada pada serial 001 IP-nya 20.2 terus /30. Pada Ethernet 010 IP-nya 0.2 terus slash-nya 30. Setelah itu pada router 1 dilakukan konfigurasi OSPF di mana terlihat pada gambar 26. Jadi dilakukan OSPF pada router 1 dengan mendeklarasikan beberapa network yang terhubung dengan router 1 di mana network itu akan berubah menjadi 192.168.0.0 dan wildmask-nya 0.0.255.255, di mana dalam hal ini karena network yang ada pada topologi memiliki kepala IP address yang berbeda dan klien yang berbeda. Selanjutnya ini pada konfigurasi router 2 sama melakukan show run. Terlihat pada di sini FA01-nya dengan IP-nya 30.1 dengan slash-nya 30 untuk serial 000, ke IP-nya 10.1 dengan slash-nya 30 pada Ethernet 010, IP-nya 60.1 slash-nya 27. Selanjutnya melakukan konfigurasi OSPF pada router 2 terlihat pada gambar 28. Jadi pada sama saja seperti yang dilakukan pada router 1, dan nanti hasil networknya itu 192.168.0.0 dengan wildmask-nya 0.0.255.255. Lanjut pada router 3. Nah, di sini pada router 3 tidak beda jauh dengan router 1, router 2. Nah, di sini pada fast Ethernet 01-nya memiliki IP 30.2 dengan slash-nya 30. Pada serial 000 IP-nya 20.1 slash-nya 30. Pada Ethernet 010-nya IP-nya 70.1 slash-nya 27. Dan melakukan konfigurasi sama yang selanjutnya adalah OSPF sama seperti router 1 dan router 2. Selanjutnya di sini ada konfigurasi pada setiap end device. Yang pertama itu pada server 0 dengan IP-nya 192.168.40.2 dengan gateway-nya 40.1. Selanjutnya pada server 1 di sini IP-nya 50.2, gateway-nya 50.1. Dan slash-nya yaitu 27. Selanjutnya pada laptop 1 yang diperlihatkan pada gambar 33, di sini IP-nya ada 192.168.70.2 dengan slash-nya 27, gateway-nya 70.1. Selanjutnya pada konfigurasi end client pada end device. Pada PC 1 di sini IP-nya 70.3 dan slash-nya 27, gateway-nya 70.1. Selanjutnya pada laptop 0 IP-nya 60.2, gateway-nya 60.1. Lalu selanjutnya konfigurasi pada yang terakhir ada pada PC 0 dan IP-nya 60.3, gateway-nya 60.1. Nah, selanjutnya yaitu uji coba jaringan, yaitu dengan menggunakan test ping. Di sini yang pertama ada dari server 0 menuju laptop 0 dan PC 0, di mana
laptop 0-nya yaitu IP-nya 192.168.60.2 dan yang PC 0-nya 60.3 di mana terlihat pada gambar 37 pengujiannya berhasil. Lanjut. Pengujian kedua di sini ada dari server 0 menuju laptop 1 dan PC 1 di mana di sini menuju IP 72 dan 73 dan pengujiannya berhasil. Selanjutnya pada server 1 ke laptop 0 dan PC 0 di sini tadi terhadap IP 60.2 dan juga 60.3 terlihat pada gambar 39 pengujiannya berhasil. Selanjutnya pada server 1 menuju laptop 1 dan PC 1 di sini juga terhadap 70.2 dan 70.3 pengujiannya berhasil. Selanjutnya dari laptop 1 menuju laptop 0 dan PC 0 di sini terlihat pengujian terhadap IP 60.2 dan 60.3 pengujiannya berhasil yang ditampilkan pada gambar 41. Selanjutnya di sini pengujian dari laptop 1 menyeberang menuju kembali ke arah NAT ke server 0 dan server 1 di sini terlihat pada gambar 42. Di sini terhadap IP 42 dan juga 52 yaitu hasil konfigurasinya DHU atau Destination Host Unreachable karena tidak bisa. Di sini ada konfigurasi IP root terlihat pada router 0. Di sini berfungsi agar klien server 0 dan server 1 dapat melakukan komunikasi dengan klien luar seperti laptop 0, PC 0, laptop 1 dan PC 1. Selanjutnya di sini adalah router 1. Konfigurasi IP root pada router 1 di mana di sini bertujuan untuk OSPF di mana agar klien laptop 0, PC 0, laptop 1 dan PC 1 dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ini untuk pada router 2 dan router 3 sama saja, yaitu tujuannya OSPF agar mereka laptop 1, laptop 0, PC 0 dan PC 1 dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.